Saat ini terdapat beberapa penyelenggara yang tengah menghadapi kasus gagal bayar dan telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu hari ini. Bagi yang masih di luar kota atau masih liburan, hati-hati di jalan. Bagi yang di rumah saja, tenang saja, kalian tidak sendiri. Banyak orang yang di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah sah OJK bekukan pinjol. Nah, ada 12 pinjol yang akan dibekukan. Apa-apa saja itu pinjolnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, semuanya sedang marak sekali saat ini ya pemberitaan di mana-mana pengguna pinjol naik drastis karena momen liburan sekolah dan juga uang masuk sekolah. Tetapi ternyata di sini ada banyak sekali pengaduan yang mengatakan bahwa tidak pernah menggunakan pinjol ini tapi terus-terusan ditagih. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan dia menggunakan pinjol ilegal, tidak pernah menggunakan pinjol legal, tetapi banyaknya tagihan yang muncul dari pinjol-pinjol legal. Nah, yang model seperti ini apa yang harus dilakukan? Kak, saya galbay di beberapa aplikasi termasuk ilegal dan tiba-tiba ada penagihan dari banyak aplikasi lain seperti Alobank, Sibank, Neobank, Superbank. Tagihannya banyak banget Kak, tapi aku nggak pernah ambil di APK itu. Terus gimana solusinya? Nah, ini pertanyaan yang saya ambil dari TikTok teman-teman ya. Kemudian lagi ada yang bertanya seperti ini. Sama, aku juga nggak pernah muncul di Samir. Tiba-tiba dapat WA tagihan atas nama APP Samir. Nah, sepertinya model penagihan untuk pinjol beralih seperti ini teman-teman ya, membuat kita diteror untuk aplikasi yang nggak pernah kita ambil, yang ujung-ujungnya kita dipaksa untuk menginstal aplikasi mereka. Nah itu dia teman-teman ya, kalau udah model seperti ini dan benar kalian merasa tidak pernah menggunakan pinjol-pinjol ini, jangan buru-buru buka aplikasi dan jangan kepikiran bahwa data saya nanti digunakan. Ingat saja, sekali tidak pernah ada masuk uang dalam rekening kalian dari apapun itu ya, berarti data kalian sedang dihack. Artinya kalian coba untuk ditakut-takutin agar kalian menggunakan pinjol, karena momennya saat ini orang lagi banyak menggunakan pinjol, jadi kalianlah sasaran utama mereka. Ingat saja, kalau kalian tidak pernah menggunakan pinjol ini, jangan digubris, langsung diblokir saja dulu, jangan dipikirkan, jangan buru-buru buka aplikasinya, karena nanti akan terdeteksi bahwa kalian masih memiliki aplikasinya. Jadi jangan langsung buru-buru, tidak usah gegabah, tidak usah terlalu dipikirkan. Ingat saja, kalau kalian tidak pernah minjam dan uang itu tidak pernah masuk ke dalam rekening kalian, apalagi kalian tidak pernah mengajukan pinjaman, berarti yang terjadi pada saat ini adalah kalian sedang jadi sasaran mereka. Jadi jangan setujui apapun dan jangan bertindak gegabah gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi baru-baru ini kemarin ya tepatnya OJK sudah mengumumkan bahwa per Juli ini akan banyak sekali hal-hal yang terjadi terhadap pinjol, dimana salah satunya yaitu merger dan juga pelunasan untuk model usaha pinjol. Nah di sini ketua dari OJK khususnya penanganan untuk pinjol mengatakan sampai nanti di akhir Juli apabila terdapat pinjol-pinjol yang memang TKB 90-nya di atas 5% tetapi masih menyalurkan pinjaman, berarti pinjol ini siap dibekukan. Pindar yang memiliki TWP 90 di atas 5%. Dapat kami sampaikan bahwa penyelenggara Pindar yang memiliki tingkat WAN prestasi 90 hari atau TWP 90 di atas 5%, pada prinsipnya masih diperkenankan untuk menerima lender dan menyalurkan pendanaan baru. Penting sekali dicatat dan kita maklumi bahwa apabila TWP 90 telah mencapai ambang batas tersebut, maka OJK akan melakukan langkah pembinaan, antara lain melalui penerbitan surat pembinaan dan permintaan penyampaian rencana aksi atau action plan yang konkret untuk menurunkan tingkat WAN prestasi dimaksud. Selanjutnya, pelaksanaan action plan tersebut akan dipantau secara ketat oleh OJK untuk memastikan efektivitas dan komitmen perbaikan dari penyelenggara. Jika dalam proses analisis dan pembinaan ditemukan potensi risiko yang lebih serius seperti gagal bayar atau aspek pelanggaran terhadap ketentuan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif
termasuk penghentian sementara penyaluran pendanaan dan pembatasan terhadap penerimaan lender baru. Saat ini terdapat beberapa penyelenggara yang tengah menghadapi kasus gagal bayar dan telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU. Dalam masa pembatasan tersebut, penyelenggara tidak diperkenankan melakukan penyaluran pendanaan baru hingga penyelenggara tersebut menyelesaikan kewajiban dan menunjukkan perbaikan yang Nah, ada beberapa pinjol-pinjol yang sudah saya sebutkan kepada kalian, yang mana terdapat 12 pinjol yang memang saat ini TKB 90-nya rendah. Bahkan sampai hari ini pun masih ada beberapa pinjol yang menyalurkan pinjaman, berarti siap-siap dibekukan. Kedepan peraturan ini akan diberlakukan, dan bagi kalian yang ada galbay di sini, tenang saja teman-teman. Karena apa? Sekali pinjol ini sudah dibekukan, artinya pinjol ini siap-siap menanggung gagal bayar dari semua para nasabahnya. Nah, daftar-daftar itu adalah yang pertama itu jelas sekali dana rupiah. Nah, kenapa saya bilang dana rupiah? Karena kalau lihat pernyataan dari Ketua OJK tadi yang menyatakan bahwa ada beberapa pinjol yang sudah dibekukan karena pada masa penilaian mereka pinjol ini masih TKB 90-nya tidak naik, sehingga terpaksa dibekukan untuk mereka dapat memperbaiki kinerja perusahaan mereka. Dan banyak sekali orang mengatakan sampai hari ini belum bisa membayarkan hutangnya atau mengembalikan uang. Kalian jangan takut, perusahaannya sedang dapat sanksi oleh OJK, yaitu pembekuan usaha. Lanjut lagi yang kedua, Kredit Pro. Saat ini Kredit Pro sudah tidak ada lagi aplikasinya di App Store. Saya sudah mencari juga. Nah, bisa jadi Kredit Pro ini hasilnya sama dengan dana rupiah, yaitu sedang dalam masa pembekuan OJK, dilarang untuk menyalurkan pinjaman, diharapkan untuk dapat menyelesaikan kasus gagal bayar yang banyak terjadi di perusahaan mereka. Sehingga banyak sekali orang yang mau meminjam uang ataupun yang mau membayarkan sampai saat ini belum bisa. Nah, perlu diingat, jangan mau bayar lewat FA yang dibagikan oleh DC karena saat ini mereka sedang menjalani pembatasan. Lanjut lagi yang ketiga, koin P2P yang sekarang ini sedang bermasalah. Lanjut lagi Acceleran, kemudian ada lagi Indofund. Nah, sama seperti dana rupiah dan juga Kredit Pro, ternyata Indofund ini sudah tidak ada lagi di App Store. Sudah jelas berarti sekarang sedang dalam pembatasan usaha atau pembekuan usaha. Lanjut lagi ada Modal Rakyat. Siapa yang kabar di Modal Rakyat? Kemudian Kredito. Lanjut lagi ada Kredifast. Kemudian Iki Modal. Lanjut lagi ada Finmas, kemudian ada Amanah, lanjut lagi Danain, dan terakhir adalah Edufund. Nah, inilah pinjol-pinjol dengan TKB 90-nya di atas dari 5%. Sangat memprihatinkan, tetapi di antara beberapa pinjol ini masih ada yang masih menyalurkan pinjaman sampai sekarang, yaitu adalah pinjol Modal Rakyat, Kredit Pro, Kredito, lanjut lagi Kredifast, dan juga adalah Iki Modal serta Acceleran. Nah, ini beberapa pinjol-pinjol yang sudah jelas sekali sedang bermasalah tapi masih berusaha menyalurkan pinjaman. Jadi buat kalian yang masih gagal bayar sampai hari ini, masih belum bisa membayarkan karena ada alasan tertentu yang memang masih harus menunggu beberapa tahun perbaikan ekonomi, jangan khawatir. Ya, karena apa? Setiap perusahaan yang semakin kolaps itu bukan berarti dia akan dibantu, tetapi perusahaan ini akan terus diwaspadai oleh pemerintah karena bisa menghancurkan ekonomi pemerintah. Nah, buat itu teman-teman semuanya yang masih galbay, saya harapkan kalian makin kuat mental, makin semangat lagi. Ingat saja, segala teroran dan bentuk penipuan akan berkembang setiap harinya. Apalagi bentuk-bentuk teroran yang terjadi saat ini mulai banyak modus-modusnya. Jadi tetap kuatkan mental, update terus informasi kalian, dan jangan pernah menyerah dengan kondisi saat ini. Teruslah berusaha karena kalian memiliki sisi terbaik dalam hidup kalian. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.